puasa weton itu harus rutin kita lakukan. Satu, untuk mengenali, ya. Yang kedua, supaya kita bisa menyatu atau menjadi satu. Dengan siapa? Ya dengan 4 sedulur atau elemen yang ada di dalam pribadi kita ini, untuk kita satukan dengan yang ada di jagat raya. Kita buka pintu rumah kita yang depan, tidak usah ditutup, dan kita keluar di teras. Istilahnya ngadar kalau kata orang Jawa. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya sebetulnya lebih ke membangun kepercayaan kita atau keyakinan kita untuk kita menyatukan apa yang ada di pribadi kita dengan apa yang ada di jagat raya. Manusia itu bisa, istilahnya sabdo pandeto ratu, atau apapun yang kamu ucapkan maka akan terjadi, itu sebetulnya ya pribadi kita sendiri. Karena kita punya yang maha kuasa di dalam pribadi kita. Tinggal kita mampu tidak masuk ke dalamnya. Panjenengan kepingin semua bisa terwujud, semua bisa terlaksana, ya, sesuai dengan apa yang panjenengan inginkan dalam hal apapun, terlebih atau terkhusus dalam urusan materi atau duniawi. Jenengan puasa weton, saya sarankan itu bagian daripada mengenali pribadinya jenengan, kenal sedulur kita, mengenali sedulur kita yang ada di jagat raya, agar kalau semua ini kita kenali dan kita jaga semuanya, hubungannya baik, ya pasti apapun yang kita inginkan, apapun yang kita minta akan terpenuhi. Secara logika kan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur Sinaurip dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam keadaan yang diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih untuk jenengan yang sudah support, terus tonton Sinaurip Channel, dibagikan, di-share ke dulur-dulur yang lain, agar yang memang sepaham dengan kita bisa sama-sama belajar dan bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita sampaikan. Terima kasih. Dulur-dulur Sinaurip, saya ingin mempertegas ya kepada dulur-dulur semua, pada jenengan-jenengan, tentang puasa weton yang memang itu sangat berpengaruh sekali terhadap hidup kita secara duniawi. Ya, kemarin dari video saya yang sudah saya tayangkan, itu saya menyampaikan tentang cara berpuasa weton yang benar dan bagaimana cara kita memohonkan doa kita dengan benar. Akan tetapi masih banyak dari dulur-dulur yang menanyakan, mulai dari bagaimana cara mengetahui weton kita, termasuk juga jam-jamnya, apakah harus memang jam sekian, terus bagaimana dengan pergantian hari menurut hitungan orang Jawa, ya. Terus juga ya banyak. Coba saya ingin uraikan satu persatu. Yang pertama dulu tentang bagaimana mengetahui weton kita. Sekarang ini zamannya sudah canggih, sudah mudah sekali kita mengetahui. Panjenengan tinggal buka ya sesuai dengan tanggal, bulan, tahun jenengan lahir, silakan buka di Google, bisa cari kalender Jawa di sana, nanti akan ketemu. Nah, selanjutnya tentang pergantian hari. Pergantian hari kalau menurut pakem pemahaman Jawa yang benar ya setelah lingsire sengenge atau setelah matahari itu terbenam. Ya yang benar ya setelah maghrib. Baru itu hari sudah berubah. Setelah maghrib. Ini bicara tentang hari loh ya, harinya, bukan tentang tanggalnya. Kalau tanggalnya ya tetap ikut setelah 24 jam, tanggal umum maksudnya. Ya, setelah 24 jam baru berubah untuk tanggalnya. Lah kalau untuk harinya ya perubahan hari diawali dan dimulai ya setelah matahari terbit dan matahari terbenam. Jadi setelah maghrib. Nah, kalau untuk jam
kapan jam yang terbaik untuk kita melakukan sholat atau melakukan ritual atau melakukan doa, apapun lah itu panjenengan menyebutnya, sama saja ya, yang penting itu niatnya. Ya, itu kalau menurut Mas Wahyu memang waktu terbaik adalah ketika terjadinya perputaran bumi ini, ketika mau ganti hari. Istilahnya mau ganti hari secara umum ya. Jadi setelah masa 24 jam ini mau habis. Makanya saya sarankan di jam setengah 12 sampai jam 12 malam. Nah, bahkan sampai ada yang menanyakan bagaimana kalau situasinya pas hujan. Berarti kan kita tidak bisa di luar dan lain sebagainya. Tentunya semua bisa disiasati. Kita ini dikasih akal budi, kasih otak untuk kita berpikir bagaimana cara-cara agar kita bisa melakukannya dengan baik. Tetapi ada hal penting daripada sebuah cara atau sarana atau syariat. Jadi setengah 12 malam harus di teras, itu kan bagian daripada syariat. Nah, kalau jenengan paham hakikatnya, mau jenengan lakukan sore, mau jenengan lakukan jam 9, jam 10 malam, boleh-boleh saja. Ya kita menyesuaikan kondisinya. Oh, kalau lagi hujan, musimnya hujan, tengah malam memang hujan, ya kita jam 11 boleh, jam 10 boleh. Pada intinya silahkan itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi kita. Yang terpenting adalah kita paham hakikatnya. Jadi begini, dulur-dulur semua, puasa weton itu harus rutin kita lakukan. Satu, untuk mengenali, ya. Yang kedua, supaya kita bisa menyatu atau menjadi satu. Dengan siapa? Ya dengan 4 sedulur atau elemen yang ada di dalam pribadi kita ini, untuk kita satukan dengan yang ada di jagat raya. Supaya bisa, istilahnya apa ya, manut perintah awek dewi. Bukan berarti itu sosok yang bisa kita perintah-perintah, bukan. Maksudnya manut itu semua bisa kita kendalikan atas dasar keinginan kita, yang tentunya ya kita harus masuk ke dalam keimanan. Kalau enggak ya enggak bisa. Makanya puasa weton ya, saya runut dari awal agar jenengan paham. Misalkan besok ya, saya pakai tolak ukurnya besok itu weton kita. Ya, besok itu weton kita. Berarti malam ini, kalau bisa jam setengah 12 malam, itu kita sudah dalam posisi yang siap baik secara dohir maupun secara batin. Nah, kalau sarananya apa saja silahkan. Tidak pakai sarana sekalipun juga tidak masalah. Kalau jenengan merasa yakin dengan zikir misalkan, ya dengan wirid, silahkan. Jenengan bawa tasbih, jenengan keluar di teras depan rumah yang tidak terhalang apapun, jenengan lakukan doa jenengan. Kalau jenengan nyaman dengan memakai minyak wangi, silahkan. Itu hanya bagian sarana saja, tidak ada masalah. Untuk apa? Untuk membantu supaya kita nyaman di dalam pola pikir kita, di dalam kita menciptakan apa yang kita inginkan. Kalau panjenengan nyaman dengan membakar dupa, lakukan. Tidak ada masalah. Sekali lagi, pengertian ini, pemahaman ini untuk umum yang memang bisa menerima. Bukan hanya untuk orang Jawa. Bukan hanya untuk agama tertentu, tidak. Tetapi untuk pribadi. Untuk pribadi kita. Berarti secara umum pribadinya jenengan-jenengan yang memang mau belajar, mau memahami, dan ketika jenengan paham, jenengan mau menjalankannya. Karena jenengan merasa percaya, merasa yakin. Kalau tidak ya tidak usah. Ya, jadi ketika besok ini hari lahir kita atau weton kita, malam nanti jam setengah 12 malam kita sudah dalam posisi siap. Kita gunakan sarana sesuai dengan kesenangan kita, kenyamanan kita. Kita buka pintu rumah kita yang depan, tidak usah ditutup, dan kita keluar di teras. Istilahnya ngadar kalau kata orang Jawa. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya sebetulnya lebih ke membangun kepercayaan kita atau keyakinan kita untuk kita menyatukan apa yang ada di pribadi kita dengan apa yang ada di jagat raya.
Dan kita sebut semua, ya, sedulur papat kita itu kita sebut semua. Yang berwarna putih yang ada di timur, utawa sing putih sing ono etan, sing abang sing ono kidul, atau yang merah yang ada di selatan, yang kuning yang ada di barat, atau sing kuning sing ono di kulon manggone, sing hitam yang ada di utara, atau sing ireng sing manggone ono lor. Kita perintahkan untuk kita minta agar dibuka semua pintu rezeki kita dari 4 penjuru ini tadi. Dibuka semua rezeki kita sesuai dengan apa yang panjenengan inginkan. Sekali lagi, kalau kita bicara mantra, mantra itu tidak ubahnya seperti puisi, seperti kalimat, seperti doa. Sebetulnya sama semua. Mantra itu yang menciptakan manusia. Nah, yang membuat manusia itu bisa sakti mondrogono, atau manusia itu bisa istilahnya sabdo pandeto ratu, atau apapun yang kamu ucapkan maka akan terjadi, itu sebetulnya ya pribadi kita sendiri. Karena kita punya yang maha kuasa di dalam pribadi kita. Tinggal kita mampu tidak masuk ke dalamnya. Nah, kalau yang Mas Wahyu sampaikan ini adalah bagian daripada apa ya istilahnya, tatanan. Kita punya kepala ya, punya kepala di mana di dalam kepala ini ada otak. Otak ini memerintahkan tangan, memerintahkan kaki kita, memerintahkan semua anggota tubuh kita untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan perintah otak ini. Nah, demikian pula dengan alam semesta atau jagat raya ini bisa kita kendalikan. Bisa. Karena kita punya yang Maha Kuwasa itu tadi di dalam pribadi kita dan kita tahu caranya. Makanya, kalau panjenengan kepingin semua bisa terwujud, semua bisa terlaksana, ya, sesuai dengan apa yang panjenengan inginkan dalam hal apapun, terlebih atau terkhusus dalam urusan materi atau duniawi, ya kembali kepada pribadinya jenengan. Mas Wahyu, apakah hanya dengan berdoa saja? Tidak bisa. Apakah hanya dengan sholat saja bisa? Tidak bisa. Bisa semua. Dengan sholat bisa, dengan berpuasa bisa, termasuk puasa weton. Ya, dengan berdoa hanya kita duduk bersimpuh atau duduk bersila saja juga bisa semua. Yang terpenting adalah hakikatnya. Yang terpenting adalah niatnya. Dan yang paling penting adalah keimanan kita. Jadi jenengan puasa weton, saya sarankan itu bagian daripada mengenali pribadinya jenengan, kenal sedulur kita, mengenali sedulur kita yang ada di jagat raya, agar kalau semua ini kita kenali dan kita jaga semuanya, hubungannya baik, ya pasti apapun yang kita inginkan, apapun yang kita minta akan terpenuhi. Secara logika kan seperti itu. Makanya lakukan puasa weton ya, seperti perintah saya di video sebelumnya. Lakukan itu dengan benar, dengan jenengan memahami ya, baik secara syariat, terlebih secara hakikatnya. Insya Allah apapun yang jenengan inginkan akan segera terwujud, akan segera terjadi ya. Tetapi semua berproses. Kalau urusan duniawi ya proses secara duniawi, secara manusiawi. Tidak bisa tiba-tiba uang datang sendiri. Ya bahasanya kita datangkan sendiri. Akan tetapi kita butuh alat untuk kita mengambilnya. Jadi itu pesan dari Mas Wahyu, lakukan tirakat atau puasa setiap hari weton panjenengan, lakukan doa setiap weton jenengan di teras depan rumah ya, setiap tengah malam, dan lakukan itu secara terus sampai kapan? Kalau mau itu diteruskan ya itu jauh lebih bagus ya. Kalaupun tidak, lakukan itu minimal 4-5 kali weton. Dan weton itu hanya ada per 4 minggu atau per 1 bulan lah lebih tepatnya ya. Ya intinya setiap weton. Kalau wetonnya Sabtu Wage ya setiap Sabtu pagi. Berarti besok Sabtu Wage, hari ini hari Jumatnya ya berarti Jumat malam itu kita lakukan itu. Nah, itu semoga jenengan bisa mempelajarinya, bisa memahaminya dengan baik. Sekali lagi,
Saya tidak bisa menjelaskan di komentar satu persatu ya, untuk membalas komentarnya panjenengan. Kalau panjenengan masih kurang paham, silahkan hubungi adminnya Sinau Urip Channel, ada nomor WA-nya, nanti bisa dijadwalkan untuk kita sharing secara privat. Nanti bisa diatur jadwalnya, monggo silahkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk lebih menjelaskan saja ya tentang puasa weton ya, dulur-dulur semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk panjenengan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.